Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang iPhone 8 Second XI Box setelah 1 tahun pemakaian. Ya, seperti yang kalian tahu bahwasannya iPhone 8 yang saya pakai ini adalah iPhone 8 XI Box Second 64GB warna Space Gray. Warnanya seperti ini ya, bagian belakang terbuat dari kaca dan ini saya beli 1 tahun yang lalu. Lebih tepatnya juga di bulan April 2019 dan ini saya dapatkan dengan harga sekitar 6 juta rupiah pada saat itu ya, 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini harganya sudah lumayan worth it banget kalau kalian mau beli di tahun 2020. Kenapa saya bilang worth it? Kalau dulu harga untuk iPhone 8 ini cukup mahal, sekarang ini cukup terjangkau. Untuk yang garansi internasional saja harganya sudah lumayan stabil di angka 5 jutaan untuk yang kapasitas 64GB. Kemudian untuk yang kapasitas 256GB di angka 6 jutaan lebih sedikit lah. Beda-beda tipis lah antara yang 64GB dengan yang 256GB. Tapi sebenarnya untuk iPhone 8 ini ada yang kapasitas 128GB. Cuman kapasitas 128GB ini jarang kalian temui di luar sana karena yang beredar di pasaran kebanyakan adalah kapasitas 64GB dan 256GB. Jadi kalau kalian pengen kapasitas yang agak sedikit kecil ya bisa pilih opsi yang 64GB. Cuman kalau pengen yang lebih gedean dikit atau yang sedang-sedang saja kan bisa pilih opsi yang 128GB. Kan bisa dapatkan di Tokopedia ataupun di Bukalapak ataupun di Shopee, banyak kok yang jual untuk kapasitas iPhone 8 dengan kapasitas 128GB. Kalau pengen yang lebih gede lagi ya 256GB. Cuman ya pasti bakalan buang-buang uang juga dengan kapasitas sebesar itu. Toh saya juga pakai yang 64GB ini saja sampai sekarang masih belum full loh. Masih tinggal 30GB-an untuk yang free space-nya. Dan untuk iPhone 8 ini masih menggunakan prosesor Apple A11 Bionic keluaran tahun 2017 yang hampir sama spesifikasinya dengan iPhone X. Cuman untuk iPhone 8 yang saya pakai ini RAM-nya cuma 2GB. Tapi untuk hand gripnya ini enak banget ya, kecil, nggak terlalu kecil juga, cuman nggak terlalu besar juga. Jadi pas kalau dipegang di tangan kalian. Dan iPhone 8 ini cukup rekomen buat kalian di tahun 2020 ini karena untuk kameranya, bagian belakang, kamera belakangnya sudah support untuk perekaman 4K 60fps. Namun sejauh ini perekamannya cuman saya mentok pakai di Full HD 60fps ya. Karena untuk kapasitas yang 4K 60fps itu memakan banyak sekali memori. Ya mengingat iPhone saya ini cuma 64GB, tentu bakalan kurang kalau terlalu sering merekam dalam mode 4K. Untuk kameranya juga masih bagus banget. Di sini hasilnya juga keren dan oke. Untuk shutter speednya juga enak dan cepet dalam pengambilan foto ataupun video. Dan untuk iPhone ini juga support untuk live photo. Untuk kameranya ini sangat oke banget, baik kamera depan ataupun belakang. Cuman syaratnya harus di tempat yang terang dan banyak cahaya. Dan di sini untuk fitur 3D Touch masih bisa kalian gunakan di iPhone 8 ini. Ya, meskipun secara software untuk fitur 3D Touch sudah digantikan dengan fitur Haptic Touch yang mana bagi iPhone SE ataupun iPhone XR yang tidak mendukung fitur 3D Touch bisa menggunakan fitur Haptic Touch. Dan juga untuk layarnya ini sudah bisa digunakan untuk True Tone ya. Jadi untuk iPhone 8 itu sudah support untuk True Tone yang mana layarnya bisa menyesuaikan dengan ambien dari warna sekitarnya. Jadi lebih enak kalau digunakan. Dan ini saya beli 1 tahun yang lalu pada saat baterai health-nya sekitar 89%. Dan sekarang kalau kita cek di bagian baterai health atau kesehatan baterai, di sini kapasitas maksimum baterai health-nya masih 83%. Yang artinya dalam 1 tahun masih berkurang cuma 6%. Ya setidaknya dalam 1 bulan cuman berkurang 0,5% saja. Jadi iPhone 8 ini saya pakai full dalam kegiatan saya sehari-hari selama 1 tahun ini. Mulai dari pembelian di awal dulu ya. Dan sampai sekarang sih nggak ada kendala sama sekali baik dari sisi kamera, baterai, ataupun panasnya ya normal-normal saja sih. Kalau untuk baterai sih kecil banget, di sini baterainya 1821 mAh. Namun kalau kalian ketahui juga untuk iPhone 8 ini size-nya sama persis dengan size dari iPhone 7. Cuman feel-nya agak sedikit beda dan lebih berat karena kalau pakai iPhone 8 ini sudah pakai material kaca yang tentu sudah support untuk wireless charging dan juga fast charging. Jadi kalau kalian mau pakai fast charging, kan wajib beli adapter fast charging sendiri ya.
untuk lebih enaknya supaya lebih cepat pada saat ngecharge itu 50% dalam 30 menit. Untuk adaptor fast chargingnya kalian nggak harus pakai atau beli adaptor fast charging dari Apple, kan bisa beli dari pihak ketiga yang cukup banyak di luar sana yang bertebaran ya. Karena untuk iPhone 8 ini sayang banget kalau kalian menggunakan charger bawaannya yang kalau ngecharge lama banget, kan bisa menggunakan charger fast charging supaya fitur fast charging juga bisa kalian manfaatkan di generasi iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus yang sekarang ini. Dan seperti inilah kabel chargernya. Di sini kalau kalian pengen tahu tentang adaptor fast charging, ini adaptor fast charging yang sama persis dengan yang ada di iPad. Kalau kalian menggunakan iPad Pro 2018 ataupun iPad Pro 2020, maka kalian mendapatkan adaptor fast charging seperti ini ya kalau dari Indonesia. Kemudian untuk yang kabelnya ya seperti yang kalian lihat tadi, dari USB-C ke Lightning. Jadi untuk adaptornya menggunakan USB-C ya. Jadi overall selama ini saya pakai iPhone 8 ini nggak ada masalah sama sekali. Dan sejak awal tahun saya menggunakan adaptor fast charging ini ya. Dan sebelumnya sih saya pakai adaptor fast charging dari iPad Pro 2018 yang saya pakai. Cuman sekarang ini saya beli adaptor sendiri yang saya khususkan untuk iPhone dan juga iPad. Karena untuk yang adaptor fast charging dari iPad itu adapternya dari luar, sehingga kalau kita pakai di Indonesia perlu colokan tambahan supaya bisa dipakai. Dan overall sih iPhone 8 ini nggak ada masalah sama sekali. Dan saran saya bagi kalian yang mau beli iPhone di tahun 2020 dan punya budget yang terbatas, kan bisa pilih untuk opsi iPhone 8 ini. Terutama bagi kalian yang punya budget terbatas, mentok di angka 5 jutaan, kan bisa mendapatkan iPhone 8 dengan kapasitas 64GB. Cuman kalau kalian pengen punya iPhone dengan baterai besar dan juga awet, iPhone 8 ini kurang rekomen karena baterainya kecil 1821 mAh saja. Tapi kelemahan tersebut bisa kalian tutupi dengan menggunakan fitur fast charging, sehingga kalau mau habis bisa menggunakan fitur fast charging juga. Ngecas nggak juga terlalu lama. Pengen baterai lebih besar kan bisa pilih opsi untuk iPhone 8 Plus, ataupun kalau pengen lebih awet lagi bisa menggunakan iPhone XR. Cuman budgetnya ya nggak sebesar iPhone 8 ini. Jadi sekilas seperti itulah pengalaman saya pribadi tentang menggunakan iPhone 8 dari 1 tahun yang lalu, mulai dari beli bekas sampai sekarang yang kondisinya masih bagus dan masih enak banget dipakai. Cuman ya untuk usia baterainya pasti berkurang karena pemakaian sehari-hari. Dan overall untuk pemakaiannya nggak ada masalah sama sekali, baik kamera, aplikasi nggak ada yang lag sama sekali dan masih lancar banget. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa.